Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, ibu-ibu tadi yang telah disampaikan itu sangat benar. Ya, mulai dari gambar 1, 2, dan 3. Tadi yang pertama dan yang kedua ini hampir sama. Bedanya yang pertama itu seorang anak yang dipekerjakan untuk menjual koran, sementara orang tuanya hanya menunggu hasilnya di rumah. Ya, soal dulu ibu ya. Yang kedua juga hampir sama. Persamaannya di mana? Sama-sama dipekerjakan dan anak tersebut sama-sama ingin sekolah, sama-sama dirampas haknya untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua ini malah disuruh ngancurin batu, ngangkut-ngangkut batu dan lain sebagainya. Setelah anak sakit, akhirnya dibawa ke puskesmas atau dokter, ya, hasilnya juga akan hilang, nonsen gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika suami para KPM, ibu-ibu semua bekerja keluar mencari nafkah, kemudian entah di luar itu apes atau bagaimana, tidak ngirim sama sekali, kemudian ibu-ibu merasa tidak kuat untuk merawat anak yang ada di rumah karena tanpa kehadiran suami belanja juga kurang, kemudian malah menjual ini lebih buruk lagi ya, menitipkan anaknya kepada orang yang dianggap kaya, bahkan orang itu belum sempat kita kenal profilnya. Bahkan kalau menjualnya ini lebih buruk lagi ibu, karena seperti yang dipaparkan oleh Ibu Suhaimi tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut sebenarnya bukan orang kaya, hanya berkedok kaya saja, yang kemudian membuat bisnis dalam tanda kutip. Bisnis, mungkin ibu-ibu yang sering atau pernah ke kota besar sering menjumpai orang-orang pengemis yang membawa anak-anak kecil. Ya, itu bukan murni anak mereka, bahkan itu dibuat sebagai ladang bisnis dalam tanda kutip untuk menarik simpati orang. Seperti itu. Kiranya kalau itu anak kita yang dijadikan ladang bisnis seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Itu ya Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Kemudian kita juga akan melihat flipchart di sini, Ibu-ibu. Flipchart yang sudah disediakan, flipchart 6, bentuk eksploitasi pada anak-anak. Salah satu bentuk yang ada di sini dicontohkan, baik itu materi ataupun non materi, mengambil keuntungan dari anak, itu sangat kurang etis Ibu ya. Kalau mengambil keuntungan secara materi, tadi sudah ibu-ibu seperti yang dicontohkan, dipaparkan oleh ibu-ibu, mempekerjakan anak, padahal anak masih ingin sekolah ya, Yang non materi untuk meningkatkan status sosial kita di masyarakat, misalnya anak kita masih duduk di bangku SMP, tapi karena sudah ada anak Pak Haji atau Ibu Haji ya yang melamarnya, kita sudah tidak mau toleran lagi, anak kita sudah harus menikah, berhenti sekolah, menikahlah dengan itu, maka status sosial kita di masyarakat akan dia itu besannya Haji Amu loh. Nah, ini jangan ibu-ibu, ini merupakan sebuah bentuk eksploitasi yang harus ibu-ibu hindari. Kemudian kira-kira akibat apa saja yang akan terjadi kepada diri anak? Ibu-ibu, ini yang nomor 1. Jika anak-anak menjadi korban eksploitasi ini, kira-kira akibatnya nomor 1, anak putus sekolah, sudah jelas tadi. Oke Pak. Baik itu dipekerjakan ataupun untuk meningkatkan status sosial. Kemudian perkembangan fisik anak terganggu. Nomor 2 ya ibu-ibu. Nomor 2, perkembangan fisik anak terganggu. Ini juga faktor
faktor pikiran anak yang kurang normal, tidak seperti anak pada umumnya. Nomor 3, menjadi penakut, murung, menarik diri. Karena anak-anak tidak terbiasa ngumpul dengan teman-temannya seperti anak-anak yang sekolah. Biasa ngumpul tiap hari, biasa bersosialisasi dengan anak seumurannya. Kemudian nomor 4, anak terkena PMS. Nah, nih, hati-hati. Tahu PMS? Udah tahu, Pak. Penyakit menular seksual, bisa terjadi HIV atau AIDS. Jadi tidak menjamin ya ibu-ibu kalau misalnya anak seorang konglomerat, anak seorang haji, tidak menjamin kehidupannya di masyarakat itu bagus, sudah. Itu semua tergantung dari didikan orang tua. Bahkan ada anak-anak yang justru anak-anak orang kaya yang sering dimanja, itu akan menjadi anak-anak yang kurang baik karena terlalu dimanja, kemudian tidak terlalu dididik oleh orang tuanya, sehingga ya seluruh keinginannya selalu dituruti, menjadi anak-anak yang ya tidak kita harapkan. Kemudian nomor 6, anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Ini juga buruk ya ibu-ibu. Bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, ketika dia merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada mereka, maka kemungkinannya nanti anak-anak itu juga akan melakukan kepada anaknya. Siapa anaknya? Ya cucu-cucu kita. Apakah ibu-ibu rela kalau cucu-cucunya diperlakukan seperti itu? Tentunya kan ini mengusik hati ya ibu-ibu. Berikutnya, anak kehilangan percaya diri. Ini yang nomor 7. Seperti yang tadi, yang mungkin mirip-mirip menjadi penakut, murung, menarik diri. Ini kan salah satu perilaku kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri ketika ngumpul sama teman-temannya, dia akan merasa cuma lulusan SD itu bahkan belum pernah sekolah, enggak, aku gak mau ngumpul sama mereka. Kan kasihan itu, kasihan sekali. Yang berikutnya, anak dapat terluka, sakit-sakitan, celaka. Ini nomor 8. Ketika anak tidak pada seusianya dipekerjakan nih, seperti yang gambar nomor 2 tadi, kerja melebihi kapasitas yang dimiliki oleh anak tersebut, ya tidak menutup kemungkinan, sangat besar kemungkinannya anak-anak itu bisa sakit-sakitan. Berikutnya, anak tidak punya waktu bermain. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ibu-ibu, bukankah bermain itu sangat baik bagi anak-anak? Bermain bukan semata-mata untuk bersenang-senang saja, tapi bermain juga berfungsi untuk melatih kecerdasan anak secara berjenjang, sehingga anak merasa senang, kecerdasan pun juga berkembang. Berikutnya, anak stres tertekan. Nah, anak stres ini ya bisa menghambat kecerdasan anak juga. Anak merasa tidak senang, anak stres. Kemudian ketika dia stres, dia akan melakukan hal-hal buruk kepada lingkungan sekitar, kepada teman-temannya, menjadi anak yang acuh, angkuh, membuat onar. Tentunya kan ibu-ibu tidak ingin anak-anaknya dicap sebagai sampah masyarakat. Seperti itu. Kemudian anak terpisah dari keluarga dan lain-lain. Ini juga bisa terjadi ketika contohnya di gambar 3 tadi yang dijelaskan oleh ibu ini. Anaknya dijual, entah nanti besar dia jadi seperti apa nggak tahu, masa depannya kayak apa nggak tahu, dan lain sebagainya. Ataupun anak yang bekerja di luar kota, kita juga tidak tahu nasib mereka seperti apa. Mungkin kebanyakan orang berpikir
dia loh lagi kerja di Jakarta, kemudian pulang bawa uang banyak sebanyak-banyaknya. Cuma kan kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di sana. Kangen enggak sama orang tuanya? Tuh ibu-ibu. Jadi sangat banyak sekali akibat dari eksploitasi ini. Sehingga ibu-ibu diharapkan pertemuan FDS ini membawa manfaat bagi ibu-ibu pada anak-anaknya untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak.